Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D Hukum Perdata Internasional ingin mempresentasikan hasil analisis putusan yang telah kami diskusikan yang disusun oleh saya, Syafira Cesarina Aroma Roseri dengan NIM 01.2000-2030 dan selanjutnya ada Adifa Fasya Mahira dengan NIM 01.2000-262, Syafina Anggraini 01.2000-229, Tias Pinkiananda 01.2000-236, dan yang terakhir Siska Dwi Larosa 01.2000-250. Selanjutnya, dengan putusan yang telah kami pilih adalah putusan nomor 172 garing PDT.G garing 2019 garing PN JKT SEL dengan tema perceraian beda kewarganegaraan. Dalam putusan tersebut terdapat para pihak dalam perkaranya. Yang pertama ada Andi Lee Sangbong, adalah warga negara Korea Selatan yang bertempat tinggal di apartemen Capital Residence dengan unit 1/03/C The Capital Residence Tower Apartemen, kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Lot 24, Jalan Sedar Sudirman, Kafling 52-53, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang kedua ada Luvena Catherine Halim alias Luvena Catherine Halim Kusuma, adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Pluit Permai Raya nomor 2 RT 1 RW 4 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut penggugat. Selanjutnya, dalam uraian duduk permasalahan dalam putusan tersebut adalah penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Buddha pada tanggal 30 Mei 2006 dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan bukti perkawinan dengan nomor 05-AI-PP-2006 yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adifa Fasya. Pada awal perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan lancar, namun timbul perselisihan dan pertengkaran yang secara garis besar disebabkan oleh perbedaan budaya dan tradisi. Banyak terjadinya perbedaan dan perselisihan mengenai hal-hal yang khusus seperti memelihara dan mendidik anak. Sehingga pemisahan tempat tinggal secara permanen sejak November 2016, walaupun telah berusaha untuk mempertahankan perkawinannya, mereka tidak akan dapat mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan berujung dengan perpisahan. Selanjutnya ada aspek hukum perdata internasional dalam perkara. Status personal adalah keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan dan atau diakui oleh negara untuk melindungi masyarakat dan lembaganya. Status personal meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan berbuat dalam bidang hukum. Menurut asas yang digunakan untuk menentukan status personal, kasus dalam putusan ini menggunakan asas personalitas. Asas personalitas atau kewarganegaraan adalah untuk menentukan status personal suatu pribadi hukum berdasarkan hukum nasionalnya. Karena Andi Lee Sangbong merupakan warga negara Korea Selatan dan Luvena Catherine Halim merupakan warga negara Indonesia, di mana negara tersebut menganut sistem Eropa kontinental. Selanjutnya ada deskripsi isi gugatan. Berdasarkan keterangan dua orang saksi, penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Penggugat bersama dengan anaknya tinggal bersama di Singapura, sedangkan tergugat tinggal di Jakarta. Dan keterangan pembantu rumah tangga dari penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat antara penggugat dengan tergugat cekcok atau bertengkar dan sudah sekitar 3 tahun juga penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi. Sekarang penggugat bersama kedua anaknya tinggal di Singapura. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siska Dwi Larosa. Dasar gugatan ada 3. Yang pertama, dasar gugatan pada kasus ini adalah pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam. Yang kedua, pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Dan yang ketiga, di mana dalam kasus ini perselisihan terjadi karena perbedaan budaya, tradisi, dan cara pandang karena tergugat adalah warga negara Korea Selatan yang lahir dan tumbuh besar di Korea Selatan. Pertimbangan hakim. Yang pertama, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, menimbang bahwa pada pokok penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan tergugat yang telah dikaruniai 3 orang anak semula baik dan harmonis, namun kemudian mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya perbedaan budaya, tradisi, dan cara pandang. Selanjutnya, menimbang bahwa atas dalil penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya pada pokok menyatakan telah mengakui bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, namun meskipun sejak tahun 2016 antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya antara penggugat dan tergugat adalah tidak benar. Memang faktanya tergugat sering berpergian ke luar negara, tetapi itu dalam rangka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selanjutnya, menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P sampai 11.A serta 2 orang saksi, dan sebaliknya untuk menguatkan sangkalannya, tergugat mengajukan bukti surat pertanda T-1 sampai dengan T4 dan 2 orang saksi. Menimbang bahwa karena dalil-dalil gugatan penggugat disangkal oleh tergugat, maka menurut hukum penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat yang ada relevansinya dengan perkara ini saja. Selanjutnya menimbang bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah benar antara penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami istri sah. Selanjutnya menimbang bahwa berdasarkan bukti pertanda P.1 yang berupa kutipan akta perkawinan yang identik dengan T1 yang berupa surat keterangan perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dari penggugat dan 2 orang saksi dari tergugat yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tahun 2006. Selanjutnya menimbang bahwa dari bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan 4 orang saksi, baik dari penggugat maupun dari penggugat tersebut telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Jakarta. Menimbang bahwa selanjutnya apakah benar antara penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya selalu terjadi pertengkaran atau percekcokan terus-menerus, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Selanjutnya menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Penggugat bersama dengan anaknya tinggal bersama di Singapura sedangkan tergugat tinggal di Jakarta. Sedangkan saksi pembantu rumah tangga dari penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat antara penggugat dan tergugat cekcok atau bertengkar dan sudah 3 tahun antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi. Sekarang penggugat bersama kedua anaknya tinggal di Singapura. Selanjutnya menimbang bahwa dari 4 keterangan orang saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim telah memperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan percekcokan, bahkan sekarang tidak tinggal serumah lagi. Maka dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tak mungkin dapat dipertahankan lagi. Selanjutnya, menimbang bahwa sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Selanjutnya, menimbang bahwa dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam membentuk hubungan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dicita-citakan oleh penggugat dengan tergugat pada awal perkawinannya. Selanjutnya, menimbang bahwa lebih-lebih dari perselisihan atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terjadi secara terus-menerus tersebut berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian. Selanjutnya, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya patut untuk dikabulkan. Dengan demikian, petitum poin 2 gugatan penggugat dikabulkan. Selanjutnya, menimbang bahwa terhadap petitum poin 3, di mana penggugat mohon agar majelis hakim menetapkan agar hak asuh terhadap anaknya yang masih di bawah umur tersebut jatuh kepada penggugat. Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Selanjutnya, menimbang bahwa dengan putusnya perkawinan antara penggugat dan tergugat karena perceraian, maka untuk kepentingan anak-anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa, maka perlu ditetapkan wali atau hak asuhnya terhadap anak-anak tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tias. Selanjutnya, menimbang bahwa untuk menetapkan siapakah yang pantas untuk menjadi wali atau hak asuh bagi anak-anak yang belum dewasa tersebut, maka majelis hakim merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Fait Putusan MA nomor 239-K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1669 dan putusan nomor 102-K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 telah menggariskan pada pokoknya bahwa ibu kandunglah yang diutamakan karena kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu. Selanjutnya, menimbang bahwa oleh karena dari kedua anak, satu orang anak yang bernama William Jonathan Sugiarto adalah anak dari penggugat dengan suami yang pertama, dan satu orang anak yang bernama Annabel Marquerite-Laus Sianturi adalah anak kandung dari penggugat dengan tergugat yang masih di bawah umur atau belum dewasa tersebut masih perlu perawatan, pendidikan, dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Dan dalam kenyataannya dari lahir sampai sekarang anak-anak tersebut dekat dengan ibunya yang merawat, mengasuh, mendidik, dan yang sekarang anak-anak tersebut ikut dan yang membiayai adalah ibunya, yaitu penggugat. Maka dalam hal ini, majelis hakim menetapkan bahwa penggugatlah yang pantas sebagai wali atau pengasuh kedua anak tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa. Dengan demikian, petitum poin 3 dikabulkan. Selanjutnya, menimbang bahwa terhadap poin 4, di mana penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk memberikan dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan dari kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama William Jonathan Sugiarto dan Annabel Marquerite-Laus Sianturi sebanyak 15 juta rupiah setiap bulan. Selanjutnya, menimbang bahwa terhadap petitum poin 4 tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Terhadap anak bernama William Jonathan Sugiarto adalah anak penggugat dengan suami pertama, maka hal ini bukan kewajiban atau tanggung jawab dari tergugat untuk membiayainya. Sedangkan terhadap biaya atau nafkah bagi satu orang anak bernama Annabel Marquerite Luisianturi adalah anak kandung penggugat dan tergugat bahwa selama jalannya persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta baik dan bukti surat maupun keterangan saksi yang menyatakan adanya penghasilan dari tergugat. Bahkan dari keterangan pemohon sendiri dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan penggugatlah yang bekerja sendiri di travel untuk menghidupi keluarga sendiri, sehingga dari fakta demikian, maka menurut majelis hakim sangat sulit dan sangat berat jika tergugat dibebani untuk memberikan nafkah atau membiayai anak-anaknya, dan dari pertimbangan tersebut, maka permohonan penggugat agar tergugatlah bertanggung jawab atas biaya nafkah dan pendidikan bagi anak-anaknya adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak. Selanjutnya, menimbang bahwa terhadap petitum poin 5, di mana penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya, menimbang bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat dicatat
di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jakarta Selatan, dan gugatan perceraian ini terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan, dan oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Korea Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, petitum poin 5 dikabulkan. Selanjutnya, menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka dalam hal ini tergugat ada di pihak yang kalah, sehingga tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya, memperhatikan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. Ada 6 putusan hakim. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2017 di hadapan pemuka agama Gereja Sahabat Indonesia di Bali dan tertanggal 5 Januari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menetapkan hak asuh terhadap kedua anak yang masih di bawah umur yang bernama William Jonathan Sugiarto yang lahir di Tangerang pada tanggal 8 Juni 2006 dan Annabel Marquerite Louisianturi lahir di Tangerang pada tanggal 8 Januari 2018 kepada penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa. Yang keempat, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 15 juta rupiah. Yang keenam, menolak gugatan yang lain dan seluruhnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Syafina. Analisis putusan. Pada kasus yang terdapat pada putusan nomor 495/PDT 2020/PT DKI, pihak menggugat yaitu Luvena Catherine Halim sebagai warga negara Indonesia dan tergugat Andili Sambong sebagai warga negara asing. Dalam kasus ini, berdasarkan keterangan dua orang saksi, penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Penggugat bersama anaknya tinggal bersama di Singapura, sedangkan tergugat tinggal di Jakarta, dan keterangan pembantu rumah tangga dari penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat antara penggugat dengan tergugat cekcok atau bertengkar, dan sudah sekitar 3 tahun juga penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi. Sekarang penggugat bersama kedua anaknya tinggal di Singapura. Kesimpulan dan saran, perselisihan terjadi karena perbedaan budaya, tradisi, dan cara pandang keduanya. Berdasarkan keterangan oleh dua orang saksi, penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah. Berdasarkan analisis terkait kasus perdata internasional mengenai pernikahan campuran, penggugat berkewarganegaraan Indonesia melawan tergugat berkewarganegaraan Korea dalam putusan nomor 495/PDT/2020/PT DKI bahwa hasil dari pertimbangan majelis dan putusan hakim mengadili: 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat. 2. Menguatkan putusan nomor 172 PDT-G/2019 PN Jakarta Selatan tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding. 3. Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.